Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bapak Ibu guru hebat semuanya. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Bagaimana kabar murid-murid Bapak Ibu yang beragam itu? Apakah mereka sudah terpenuhi kebutuhan belajarnya? Apakah mereka sudah berbahagia dengan proses pembelajaran Bapak Ibu sehari-hari? Apakah Bapak Ibu bersedia menelaah kembali efektivitas pembelajaran Bapak Ibu sepanjang waktu? Nah, Bapak Ibu, kali ini bersama saya Widi Astuti, mari kita bahas pembelajaran berdiferensiasi. Dalam satu kelas, kita memiliki banyak murid dan mereka beragam. Mereka tidak sama, baik itu tingkat kecerdasan, kemudian pengetahuan dasar atas pelajaran atau materi yang akan kita berikan, kemudian minat mereka juga berbeda, dan bahkan profil atau gaya belajar mereka. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah seperti itu, adilkah kita jika kita menyamakan mereka dengan cara kita memberikan metode pembelajaran yang sama pada mereka setiap saat? Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi, kita berupaya untuk memenuhi kebutuhan belajar murid-murid kita yang beragam tersebut. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya? Bagaimana langkah-langkahnya? Mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, definisikan tujuan pembelajaran dengan jelas. Seorang guru harus paham capaian dan tujuan pembelajaran Bapak Ibu agar bisa membantu murid-murid untuk mencapainya. Yang kedua adalah memenuhi dan merespon kebutuhan belajar murid. Bapak Ibu, sebagai guru kita harus mengetahui kebutuhan belajar murid kita. Sejauh mana tingkat pemahaman mereka akan materi pelajaran yang akan kita berikan. Kemudian bagaimana dengan minat mereka? Kita bisa mencocokkan minat-minat keseharian mereka. Kita hubungkan, kita koneksikan dengan materi pelajaran kita. Dan itu akan menjadi motivasi tersendiri bagi mereka, Bapak Ibu. Dan yang tak kalah penting adalah kita juga harus mengetahui gaya belajar atau profil belajar mereka. Mana yang audio, siapa yang visual, siapa yang kinestetis. Sehingga itu semua akan membantu pada kelancaran proses belajar mengajar kita di kelas. Yang ketiga adalah kita ciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Yang jelas kita harus membuat murid kita nyaman dengan kita berinteraksi dengan mereka. Kita perlakukan semua murid kita dengan sama. Kita buat lingkungan yang seindah seasri mungkin. Hal itu akan sangat membantu kenyamanan mereka dalam belajar. Nah, untuk menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid-murid untuk belajar, kita juga membutuhkan strategi dalam pembelajaran, Bapak Ibu. Ada 3 jenis strategi pembelajaran dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Yang pertama adalah diferensiasi konten, kemudian yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Untuk diferensiasi konten itu berfokus pada ragam materi yang bisa kita berikan pada murid-murid kita dalam satu topik pembelajaran. Selanjutnya adalah diferensiasi proses. Hal ini terkait dengan ragam cara atau pendekatan yang kita berikan kepada murid-murid kita selama proses pembelajaran, Bapak Ibu. Ragam cara yang kita berikan ini akan sangat membantu murid-murid kita untuk mencapai tujuan yang kita maksud. Yang selanjutnya adalah diferensiasi produk.
Hal ini berkaitan dengan bagaimana kita memberi murid-murid kita ruang untuk bisa mengekspresikan hasil capaian pembelajaran mereka dalam bentuk-bentuk yang mereka suka. Mungkin dalam bentuk teks, narasi, poster, peta konsep, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kita bisa mengambil salah satu atau mengkombinasi dari ketiga macam diferensiasi tersebut. Pertimbangannya hanyalah untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Langkah yang keempat adalah manajemen kelas yang efektif. Hal ini bisa kita ciptakan dengan cara membuat kesepakatan belajar terlebih dahulu sebelum pelajaran dimulai, kemudian menciptakan budaya-budaya positif di dalam kelas kita. Langkah yang kelima adalah penilaian atau asesmen yang berkelanjutan. Penilaian adalah hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran Bapak Ibu, karena ini untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran kita itu sudah tercapai atau belum. Penilaian ada penilaian formatif dan penilaian sumatif. Di dalam pembelajaran berdiferensial, penilaian formatif itu kita sebut dengan as for learning dan for learning. Kemudian penilaian sumatif itu dengan sebutan of learning. Demikian itu langkah-langkah dalam pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Untuk digarisbawahi, pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti seorang guru harus menjadi superman ataupun superwoman yang bisa memenuhi semua kebutuhan belajar murid-muridnya setiap saat. Namun yang pasti di sini seorang guru diharapkan bisa menciptakan, menghadirkan metode atau pendekatan pembelajaran yang kreatif sehingga murid-muridnya bisa menemukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Alhasil, tujuan pembelajaran pun bisa tercapai dan anak-anak tetap bahagia. Akhir kata, mari Bapak Ibu, kita mulai pembelajaran berdiferensiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's never where you think you'll find.